kita akan masuk ke transaksi pertama. Pada transaksi pertama, dapat dilihat bahwa kwitansi tersebut kita mengeluarkan uang untuk membayar gaji bulan November tahun 2025. Maka dari itu, akun yang digunakan adalah Cash in Bank. Untuk pencatatan di Mayop, kita akan klik menu Banking Spend Money. Nah, data yang diisi, Pay from Account itu diisi dengan Cash in Bank. Yang kedua itu Pay-nya diisi dengan karyawan salon Alma. Ceknya itu C-12/001, date-nya itu tanggal 1 bulan 12 tahun 2025. Amount-nya diisi dengan nominal 7.500.000. Bagian tabel akun diisi dengan akun accrued expense dengan jumlah amount 7.500.000. Tax code-nya itu diganti NT. Memorial pembayar memonya itu pembayaran gaji bulan November tahun 2025. Yang perlu diperhatikan itu tax include-nya itu tidak tercentang. Total allocation-nya itu 7.500.000. Out of balance-nya 0. Setelah selesai, klik record. Pada transaksi kedua, sama seperti transaksi pertama, transaksi ini juga merupakan transaksi pengeluaran kas dengan jumlah kecil. Maka dari itu, kita hanya perlu mengubah cash in bank menjadi petty cash. Nah, terus bagian amounts juga perlu diubah dengan nominal Rp750.000. Memonya itu juga diganti dengan pembuatan brosur dan iklan. Lalu pada bagian tabel diisi dengan nomor akun advertising expense dengan amount Rp750.000. Tax code-nya juga dipastikan harus NT. Yang perlu diperhatikan, pastikan tax include-nya tidak Pada transaksi ketiga, ini kita masuk ke sales receipt journal. Data yang perlu diisi itu, deposit account itu dengan akun Cash in Bank. Customer-nya itu Nyonya Nyuri. ID-nya itu BKM-12/1. Tanggalnya itu tanggal 3/12/2025. Amount receptnya itu diisi dengan 2 juta. Payment method-nya cek. Memonya itu pembayaran piutang tertanggal 25 bulan 11. Bagian tabel invoice diisi dengan F-11/12. Date-nya itu tanggal 25/11 tahun 2025. Amount-nya itu 2 juta. Total due-nya 2 juta. Amount applied-nya juga 2 juta. Yang perlu diperhatikan, ke amount receipt-nya sesuai dengan total due-nya 2 juta. Total applied-nya juga harus 2 juta. Out of balance-nya juga harus 0. Pastikan pembayaran masuk ke akun Cash in Bank. Jika semua sudah benar, klik record untuk menyimpan transaksi. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan transaksi, yaitu transaksi 4. Di sini ada masuknya ke Banking Spend Money. Data yang diisi ada Pay from Account, diisi dengan petty cash, terus Pay-nya diisi dengan kantor PLN dan Telkom, Cikwe-nya V12/02. Tanggalnya tanggal 4 bulan Desember 2025. Amount-nya diisi dengan 700.000. Memonya diganti dengan pembayaran listrik dan telepon. Terus bagian tabel akunnya diisi dengan accrued expense. Terus amount-nya 700.000, memonya 400.000. Terus tax code-nya jangan lupa diganti dengan NT. Terus yang perlu diperhatikan yaitu petty cash yang di atas. Terus habis itu pastikan jumlah amount, total VAT dan total allocated sama dengan 700.000. Terus out of balance-nya harus 0. Pastikan tax inclusive tidak dicentang. Setelah semua data benar, klik record untuk menyimpan transaksi. Lanjut ke transaksi kelima, masuknya ke sales enter sales. Data yang diisi ada customer, diisi dengan NY Maulida, terminnya net per 30, tag inklusifnya tidak dicentang, invoice-nya F12/1, tanggalnya 6 bulan 12 2025. Zip
To-nya diganti dengan NY Maulida, Jalan Re Martadinata, B14, Jakarta, DKI, Jakarta. Bagian tabel invoice-nya ada description diganti dengan jasa rias pengantin, akunnya diisi dengan sales, amonnya diisi dengan 8 juta, teksnya jangan lupa diganti dengan NT, bagian voter dan ringkasannya subtotal 8 juta, test code-nya yang saya tadi bilang tadi adalah diganti dengan NT, total amonnya 8 juta. Pada transaksi ini yang perlu diperhatikan adalah layout-nya. Pastikan layout-nya digunakan adalah service. Akun pendapatan, pastikan akun sales sudah benar sesuai dengan daftar akun untuk jasa atau pendapatan. Test code-nya karena nilai pajak 0, pastikan kode pajak yang dipilih adalah NT. Terus balance due-nya, nilai atau total amount harus sama dengan balance due 8 juta. Terus setelah itu simpan, klik record untuk menyimpan transaksi. Udah. Lanjut ke transaksi ke-6. Di sini masuknya ke purchase pay bill. Data yang diisi ada pay from account, cash in bank, terus supplier-nya PT Paragon, checkaway-nya C12 strip 002. Date-nya tanggal 6/12/2025. Amonnya diisi dengan 3.500.000. Memonya utang tertanggal 23 bulan 11 2025. Bagian tabel purchase-nya diisi dengan C strip 15234, statusnya closed, date-nya 23 bulan 11 2025. Amount affiliate-nya diisi dengan 3.500.000. Terus yang perlu diperhatikan, total affiliate dan total VAT pastikan jumlahnya adalah 3.500.000. Out of balance-nya harus bernilai 000 sebelum melakukan perekaman. Jika semua kolom sudah sesuai, klik record untuk memproses pembayaran utang tersebut. Sudah. Dokumen ke-7. Cara input di Mayoknya yaitu banking spend money. Pada bagian pay from-nya yaitu petty cash, nomor checkaway-nya yaitu V12 strip 01, tanggalnya tanggal 9 bulan 12 tahun 2025. Amount-nya yaitu sebesar 250.000. Pay-nya kita isi untuk dikirimkannya kepada toko Alfa Niaga, Jalan Dewi Sartika, Jakarta. Memonya pembelian perlengkapan. Pada bagian tabelnya akunnya diisi dengan supplies, amount-nya 250.000 dengan teksnya NT. Yang perlu diperhatikan adalah pastikan total allocated-nya sesuai dengan total paid yaitu 250.000. Dan out of balance-nya harus 0. Oke, selanjutnya yaitu transaksi nomor 8. Input di Mayoknya yaitu purchase pay bill. Nah, data yang harus diisi adalah pay from account-nya yaitu cash in bank, suppliernya kepada PT Martina, checkaway number-nya C12 nomor 003. Tanggalnya tanggal 6 dengan amount-nya yaitu 1.500.000. Memonya utang tertanggal tanggal 20 bulan 11 tahun 2025. Pada bagian tabel purchase-nya diisi nomor ceknya yaitu F1289. Statusnya open, date-nya tanggalnya tanggal 20 bulan 11 2025. Amount-nya sebesar 1.500.000. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah pastikan total application-nya dan total paid-nya berjumlah 1.500.000 dan out of balance-nya harus 0. Selanjutnya, pada dokumen transaksi yang ke-9, ini termasuk ke dalam transaksi pembelian barang. Nah, di sini kita akan masuk ke menu Enter Purchase, di mana kita akan klik Inventory, Item List, dan New. Kita akan menambahkan barang.
Yang pertama ada Kusik Rimbat dengan kode barang KC1. Lalu yang kedua, kita akan beri tanda I bought this item. Lalu pilih account equipment at cost pada nomor akun 12100. Lalu tanda centang pada I sell this item dengan akun Fish Income dengan nomor akun 4100. Lalu kita akan masuk ke enter purchase. Enter purchase kita akan mengisi suppliernya yaitu PT Mitra Jaya dengan termin net per 30. Pembelian ditandai dengan invoice F05 pada tanggal 10 Desember 2025. Pada bagian tabel, kita akan menggunakan layout item dengan pembelian 1 dengan kode item KC01 dan deskripsinya adalah kursi Rimbat dengan harga 5.500.000 dengan teksnya NT. Lalu yang kedua, kita akan menambahkan 2 item dengan item number SLG01 dengan deskripsi streamer merek LG dengan harga 1 juta rupiah dengan total 2 juta rupiah dengan teksnya adalah NT. Hal yang perlu diperhatikan adalah subtotal dan total amount. Pastikan jumlahnya adalah 7.500.000 tanpa kena pajak. Lalu, pembelian ini termasuk pembelian kredit, maka tidak ada kolom pay today. Selanjutnya, pada dokumen transaksi ke-10, kita mendapat pembayaran piutang oleh Nyonya Maulida. Nah, di sini kita akan memasukkan pada menu sales, lalu ke receive payment, dan diisi deposit to account cash in bank dengan nomor akun 1.100, customernya Nyonya Maulida dengan penerimaan jumlah sebesar 8 juta rupiah dengan ID BKM 12-02 yang dibayarkan pada tanggal 12 Desember 2025 dengan metode pembayaran cek dan memonya adalah pembayaran piutang tertanggal 6 Desember 2025. Pada bagian tabel invoice kita akan mengisi dengan nomor faktur 12-01 pada tanggal 6 Desember 2025 dengan jumlah yang ditetapkan adalah 8 juta rupiah. Hal yang perlu diperhatikan adalah total applied harus menunjukkan angka sebesar 8 juta rupiah. Total penerimaan harus sama dengan amount receive yaitu 8 juta rupiah. Out of balance-nya bernilai 0 rupiah dan klik record untuk menyimpan transaksi. Apabila transaksi sudah disimpan dapat dilihat pada transaksi jurnal.